Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Safitri, NIM 4011190300 dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan mempresentasikan resum saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat mata kuliah Ekonomi Internasional. Baiklah, di pertemuan yang pertama ini saya meresum materi tentang perekonomian internasional, yaitu perekonomian internasional memberikan banyak manfaat untuk ekspor dan impor, bisa memberikan kontribusi barang internasional. Nah, bahan referensi dominan Salvator Ekonomi Internasional itu menjelaskan bentuk-bentuk dari perdagangan internasional dan kelemahan dari perdagangan internasional tersebut. Baiklah, untuk pertemuan kedua, hasil resum saya yaitu definisi perdagangan nasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Yang selanjutnya yaitu manfaat perdagangan nasional. Untuk manfaat perdagangan nasional itu ada 5. Yang pertama itu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Nah, yang kedua itu dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Nah, yang ketiga itu menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Nah, yang keempat itu memperluas lapangan kerja. Nah, yang kelima itu mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Untuk yang selanjutnya itu ada faktor pendorongnya. Untuk faktor pendorongnya itu yang pertama itu perbedaan sumber daya alamnya. Nah, yang kedua itu adanya perbedaan suatu selera dari masing-masing negara. Untuk yang ketiga itu tidak semua negara dapat memproduksi secara sendiri suatu barang-barang tersebut. Yang keempat itu adanya spesifikasi, dan yang kelima itu perbedaan iklim dari beberapa negara. Untuk yang keenam itu perbedaan ilmu pengetahuan teknologi atau ipteknya. Untuk yang selanjutnya itu ada faktor penghambat. Untuk faktor penghambatnya yaitu yang pertama, tidak amannya suatu negara. Jadi di negara itu ada negara yang tidak aman, tidak dijamin keamanannya. Nah, yang kedua itu pembayaran antar negara sulit dan resikonya sangat besar. Nah, yang ketiga tidak stabilnya kurs mata uang asingnya. Yang keempat itu perbedaan mata uang antar suatu negara. Nah, yang kelima itu kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keenam itu ada kualitas sumber daya yang rendah. Nah, untuk selanjutnya itu teori perdagangan internasional. Untuk teorinya itu ada 3. Yang pertama itu teori merkantilisme, yaitu satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Untuk yang kedua itu teori keunggulan mutlak. Untuk itu negara akan melakukan ekspor dan mengimpor suatu barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Yang ketiga itu teori keunggulan komparatif, yaitu keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang-barang lainnya. Sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada suatu barang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Segala tindakan pemerintah atau negara itu baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri antar kegiatan perdagangan tersebut. Nah, di situ ada tujuannya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu yang pertama, mengendalikan ekspor dan impornya. Untuk yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayarannya.
Untuk yang keempat itu meningkatkan kesempatan kerja serta yang melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Untuk selanjutnya yaitu pertemuan ketiga dari kelompok 1 yang materinya yaitu teori modern. Itu teori modern ini hasil resume saya yaitu yang pertama faktor proporsi. Faktor proporsi itu adalah teori yang lebih menekankan keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antara negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barang-barang. Terdapat dua kurva dalam teori modern H-0, yaitu yang pertama itu kurva Isokos yang mendeskripsikan tentang kesamaan total biaya produksi. Yang kedua itu kurva Isokwan yang mendeskripsikan tentang kesamaan total kuantitas suatu produk. Yang selanjutnya yaitu teori kesamaan harga dan faktor-faktor produksi. Nah, di situ Ohlin berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa kesamaan faktor penuh tidak terjadi dalam praktek, dan menyatakan bahwa perdagangan bebas membawa kecenderungan ke arah kesamaan harga faktor. Nah, artinya di situ kesamaan faktor adalah sewa untuk pelayanan dari faktor tersebut. Tingkat upah pekerja, persatuan waktu, minggu, bulan atau tahun, dan tingkat sewa untuk pelayanan modal. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada teori permintaan dan penawaran. Terdapat dua komponen yang berhubungan dengan perdagangan internasional barang dan jasa antara ekonomi antar negara, yaitu yang pertama ada ekspor barang dan jasa, bisa disebut dengan variabel X. Nah, di situ yang kedua ada impor barang dan jasa, yaitu bisa disebut variabel M. Nah, untuk yang selanjutnya itu prinsip perdagangan antar dua negara timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan dan penawaran. Untuk perbedaan permintaan seperti perbedaan pendapatan dan selera. Nah, yang kedua itu ada perbedaan penawaran, yaitu seperti perbedaan di dalam jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, tingkat teknologi, dan juga eksistalitas. Yang selanjutnya yaitu kurva kemungkinan produksi, menunjukkan titik efisiensi produksi. Efisiensi itu sangat penting karena kita menghadapi sumber daya yang terbatas. Tidak semua barang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia. Nah, yang selanjutnya itu ada pergeseran dalam kurva kemungkinan produksi. Itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kuantitas sumber daya. Misalnya membeli lebih banyak mesin. Terus yang kedua itu meningkatkan kualitas sumber daya. Ya, seperti dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pembagian kerja. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan teknologi. Dengan mesin yang lebih canggih, kita dapat mencapai lebih banyak kombinasi output dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, yang selanjutnya yaitu kurva indiferen. Nah, di situ adanya kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Nah, ciri-ciri kurva dari indiferen ini, yang pertama itu mempunyai kemiringan yang negatif. Nah, yang kedua itu cembung ke arah titik origin. Nah, yang ketiga itu tidak saling berpotongan. Nah, ya, sifat-sifat kurva indiferen itu yang pertama, kurva indiferen yang lebih tinggi lebih disukai daripada yang lebih rendah. Untuk yang kedua, kurva indiferen melengkung ke arah bawah. Untuk yang ketiga, kurva indiferen tidak saling berpotongan atau prinsip transivitas. Nah,
yang keempat itu more is better. Banyak lebih disukai dari sedikit. Yang selanjutnya itu overcover. Nah, menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan dari overcover yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan keempat. Hasil resum dari saya yaitu teori-teori perdagangan internasional. Kurva batas ketika biaya-biaya produksi meningkat. Kurva total biaya bergerak naik ketika kuantitas output naik. Ketika produksi sama dengan 0, maka nilainya juga akan sama dengan 0. Maka sebaliknya, karena tidak berubah, kurva total biaya tetap berbentuk garis horizontal. Ketika produksi sama dengan 0, perusahaan harus membayar biaya tetap sehingga nilainya tidak akan sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu tingkat transformasi margin adalah nilai absolut kemiringan dari PPF pada suatu titik. Kemiringan dari PPF menunjukkan jumlah unit barang Y yang harus dihilangkan untuk mendapatkan satu unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Yang selanjutnya yaitu apabila PPF berbentuk kurva, kita harus menggunakan garis tangen. Yang pertama, biaya kesempatan tetap. PPF dengan biaya kesempatan tetap berbentuk garis lurus atau linear. Nah, yang kedua yaitu biaya kesempatan meningkat. PPF dengan biaya kesempatan meningkat berbentuk kurva yang melengkung ke arah atas atau keluar. Nah, yang ketiga yaitu bentuk biaya kesepakatan menurun. PPF dengan biaya kesepakatan menurun ini berbentuk kurva yang melengkung ke dalam, nah atau ke bawah menuju sumbu pusat. Untuk ciri-ciri kurva indiferensi budget, yang pertama itu semakin ke kanan atas menjauhi titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Nah, yang kedua itu kurva indifferent, tidak berpotongan satu sama lainnya. Nah, yang ketiga itu base slope, negatif. Untuk yang keempat, cembung terhadap titik origin. Yang selanjutnya itu budget line. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengonsumsi barang-barang tersebut. Untuk yang kedua itu tingkat kepuasan maksimal. Garis anggaran pengeluaran dan peta kepuasan sama digambarkan dalam satu grafik. Nah, selanjutnya itu equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan. Tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai equilibrium apabila suatu negara tersebut dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.